dilantik oleh Allah menjadi nabi. Jadi lahirnya itu bahkan diriwayatkan sebelum umur Nabi, sebelum usia Nabi 30 tahun. Jadi semestinya kajian ini sebelum kajian pembangunan Ka'bah. Kenapa kami lupa? Karena di kitab-kitab sejarah terkait anak-anak Nabi biasanya dikaji, dibahas di akhir kitab. Di akhir kitab baru disebutkan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Cuman karena kita tujuannya ingin mengetahui apa yang terjadi di setiap tahun dari umur Nabi Muhammad SAW, makanya kita jadikan pembahasannya sebelum dilantiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika usia Nabi 30 tahunan, beliau memiliki anak-anak dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. 6 orang, 5-nya lahir sebelum Islam. Yang lahir setelah Islam adalah putra beliau yang bernama Abdullah. Putra Nabi pertama atau anak Nabi yang pertama bernama Al-Qasim. Ini anak Nabi pertama dan lanang pertama. Namanya Qasim. Makanya wabihi kana yukanna. Kita sering dengar orang-orang memanggil dan memuji Nabi dengan panggilan Abul Qasim. Ketika ada ulama yang mengarang salawat, kadang mereka menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan kunyah. Kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Kunyah yang diawali dengan abun atau ummun, bapak atau ibu, dan disebutkan nama anaknya. Ingin memanggil Nabi, tidak memanggil langsung ya Muhammad, tapi ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Ini kalau di dalam istilah Arab Pak disebut dengan nama kunyah. Kita manggil orang dengan nama anaknya. Tentunya tujuannya untuk memuliakan orang tersebut. Jadi bukan namanya yang kita langsung panggil, tapi nama anaknya. Wahai bapaknya, wahai ayahnya Qasim. Ini kunyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kunyah ini yang dipakai nama anak pertama. Nama anak pertamalah yang dipakai untuk kunyah. Jadi kalau misalkan kita punya anak pertama namanya misalkan Salim, berarti ya Aba Salim, wahai bapaknya Salim. Siapa anak pertama? Anak pertamanya perempuan, nama anaknya. Punya anak pertama misalkan namanya Khadijah, berarti ya Aba Khadijah, wahai bapaknya Khadijah. Ini namanya kunyah. Kunyah ini untuk memuliakan orang yang kita panggil. Nah, jadi kita tidak panggil namanya, kita panggil nama anaknya. Kita panggil nama anaknya. Karena anak pertama Nabi, sekaligus putra pertama Nabi namanya Qasim, maka beliau dipanggil Abul Qasim Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal panggilan ini khusus untuk Nabi Muhammad. Bahkan di hayat Nabi Muhammad, di kehidupan Nabi Muhammad SAW, selain Nabi diharamkan untuk menggunakan kunyah tersebut. Selain Nabi diharamkan sama Nabi, tidak boleh. Walaupun ini orang punya anak pertamanya namanya Qasim, tapi dia tidak boleh pakai kunyah bapaknya Qasim, Abul Qasim, tidak boleh. Dilarang sama Nabi Muhammad. Kenapa dilarang sama Nabi? Gara-garanya ada asbab musababnya. Dilarang sama Nabi Muhammad SAW ketika Nabi di Madinah, udah hijrah ke kota Madinah, Qasim udah meninggal. Jadi walaupun sudah meninggal Pak, terus kunyah ini tetap dipakai dengan nama anak pertamanya. Nabi sudah di Madinah. Seperti nanti yang akan kita sebutkan, di Madinah itu banyak Yahudi, banyak munafik yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi jalan di pasar. Tiba-tiba ada munafik di zaman Nabi pura-pura Islam, mulutnya ucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya kafir. Itu munafik, istilah munafik kalau di zaman Nabi seperti itu. Ya bukan munafik zaman kita sekarang, bukan, beda ya. Kalau munafik zaman kita kan misalkan
Naudzubillah, orang yang suka penjilat, kalau bahasa Palembang rai 12. Nah, itu bahasa Palembangnya, rai 12. Di depan sini beda, di situ beda, di situ. Nah, itu kan munafik. Cuma tidak seperti munafik yang di zaman Nabi, Pak. Beda. Munafik di zaman Nabi itu mulutnya ucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya kafir. Di depan Nabi manis, di belakang Nabi ingin nusuk Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi kayak bela Nabi, di belakang Nabi mereka sekongkol dengan musuh-musuh Nabi. Itu munafik di zaman Nabi. Dan tidak sedikit jumlahnya. Lumayan banyak. Ratusan jumlahnya. Makanya nanti itu ketika Nabi di Madinah, kita bakal sebutkan. Nah, ada satu munafik ketemu Nabi di pasar. Sengaja pengen ganggu Nabi. Pengen iseng, pengen menghina Nabi Muhammad. Dia teriak dari jauh, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Wahai bapaknya Qasim. Nabi noleh. Dikira Nabi manggil Nabi. Kata dia, bukan kamu, bukan engkau ya Rasulullah, itu tuh yang sikapnya lagi. Dah taunya di depan Nabi juga anaknya namanya Qasim. Tujuannya bukan mau manggil Qasim yang tadi itu, bukan, tapi ingin mengganggu Nabi. Ingin menghina Nabi Muhammad. Nak buat Nabi juga, bahasa Palembang. Dah taunya bukan dia yang ini kan kurang aja. Dapat Nabi wahyu dari Allah, diharamkan. Kata Nabi, tasammau bismi wala tatakannau bikunyati. Tasammau bismi. Kata Nabi Muhammad, silahkan kalian mau menggunakan namaku, boleh. Kasih nama anak-anak kalian Muhammad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan termasuk nama yang paling bagus untuk kita kasih anak kita, nama atau cucu kita Muhammad atau Ahmad. Tasammau bismi. Silahkan kata Nabi, kalau kalian mau memberi nama anak kalian dengan namaku, tapi wala tatakannau bikunyati. Tak boleh pakai kunyahku. Abul Qasim tadi jangan. Jadi kalau mau pakai namaku untuk anak-anak kalian, boleh, silakan. Namakan Muhammad. Tapi kalian, walaupun punya anak Qasim, tidak boleh kalian pakai kunyah Abul Qasim. Tidak boleh kalian dipanggil dengan panggilan, wahai bapaknya Qasim. Khusus ini kunyah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah. Jadi kenapa Nabi haramkan? Biar jadi. Tidak memberi kesempatan untuk orang-orang munafik yang ingin ganggu, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diharamkan sama Nabi menggunakan kunyah Abul Qasim. Cuman ulama khilaf, apakah kunyah Abul Qasim ini diharamkan dipakai oleh selain Nabi hanya di masa hidupnya Nabi, atau setelah Nabi wafat masih diharamkan? Sebagian ulama mengatakan hanya di masa hidupnya Nabi Muhammad orang tidak boleh menggunakan kunyah Abul Qasim. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Nabi melarang dan Nabi tidak menyebutkan batasan durasi waktu sampai kapan diharamkan kunyah tersebut. Maka menurut sebagian ulama sampai hari kiamat tidak boleh kita pakai kunyah Abul Qasim. Walaupun kita punya anak namanya Qasim, tidak boleh kita dipanggil bapaknya Qasim. Qasim ini Pak, kalau sekarang dipanggil Gasim, Habib Gasim, ada ngisi majlis di sini, Habib Gasim Al-Kab. Gasim itu bahasa Arabnya Qasim. Seperti nama anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Qasim, putra pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan nama Qasim lah Nabi dikunyahkan. Makanya kebanyakan ulama mengatakan tidak, haram sampai hari kiamat. Tidak boleh kita pakai kunyah wahai bapaknya Qasim, Abul Qasim. Kalau bapaknya Ahmad, bapaknya Muhammad, bapaknya Salim, bapaknya Umar, bapaknya Khadijah, pakai kunyah selain nama Qasim silahkan. Khusus untuk Qasim diharamkan oleh ulama mengikuti hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sangat identik dengan Nabi.
Orang kalau dengar Abul Qasim langsung otomatis pengen sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Abul Qasim sudah kayak nama Muhammad. Lengket sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasim, ulama sepakat Qasim ini putra pertama Nabi Muhammad dan anak pertama Nabi Qasim. Cuman beliau tidak hidup lama. Diriwayatkan sampai umur 2 tahun. Ada yang meriwayatkan cuma beberapa bulan. Ada yang mengatakan riwayat menyebutkan hidup sampai bisa menunggangi kendaraan. Sampai agak cukup besar. Cuman meninggal sebelum dilantik Nabi Muhammad. Jadi meninggalnya Qasim sebelum dilantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini putra Nabi pertama dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, Qasim. Kemudian dan beliau Qasim ini dari anak Nabi yang pertama kali wafat. Jadi beliau putra Nabi pertama dan putra atau anak Nabi yang pertama wafat Qasim. Beliau anak pertama dan anak pertama juga yang pertama kali wafat, meninggal dunia. Kemudian Nabi juga dikaruniai anak dari Siti Khadijah bernama Abdullah. Abdullah ini lakopnya, gelarnya At-Tayyib At-Tahir. Abdullah lakopnya atau gelarnya At-Tayyib At-Tahir. Arti At-Tayyib adalah wangi, baik, At-Tahir suci. Kenapa diberi julukan lakop seperti itu? Karena kata ulama, Abdullah, putra kedua Nabi ini, lahir setelah Nabi menjadi Nabi. Setelah dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi urutannya bukan langsung di bawah Qasim. Kita sebutkan dulu yang lanang, Pak. Karena kalau mengikuti urutan, habis Qasim, Zainab. Habis Zainab baru perempuan, terakhir baru Abdullah. Jadi Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, yang keenam baru Abdullah. Ini dari Siti Khadijah. Jadi diawali dengan putra, anak laki-laki, dan diakhiri dengan anak laki-laki. 4 perempuan antara Qasim dan Abdullah. Ini pendapat yang mu'tamad. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Nah, kita sebutkan dulu yang lanang-lanang. Abdullah, karena yang laki-laki dari anak Nabi tidak ada yang panjang umurnya. Abdullah lahir setelah Nabi Muhammad dilantik oleh Allah. Abdullah ini. Makanya diberi lakop, diberi julukan At-Tayyib At-Tahir. Abdullah gelarnya At-Tayyib, Tayyib baik atau wangi, At-Tahir suci. Kenapa diberi gelar seperti itu? Karena beliau lahir setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sama. Tidak meninggal, tidak umur panjang, tidak hidup panjang umurnya. Beliau meninggal masih kecil, masih 2 tahun atau 3 tahun. Meninggal 2 putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi punya putra ketiga, cuman sengaja udah kita bahas sekarang, Ibrahim namanya, karena Ibrahim nanti lahirnya ketika Nabi sudah di Madinah, sama. Meninggal juga umurnya baru 17 bulan. Masih nyusu. Jadi Nabi punya 3 putra, meninggalnya kecil semua. Tidak besar semua. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama menganalisa, sebagian ulama beristimbat, memikirkan apa hikmahnya. Kok putra-putra Nabi tidak ada yang hidup sampai dewasa dan memiliki keturunan. Sedangkan putri Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semua sampai menikah, sampai hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Putra Nabi, Qasim, Abdullah, nanti di Madinah ada yang namanya Ibrahim, meninggal masih kecil semua. Paling besar riwayat menyebutkan Qasim hidup sampai bisa nunggangi kendaraan. Ya berarti cuma berapa tahun, Pak? Tidak besar-besarnya, belum balik. Mungkin baru mumayyiz, baru 5, 6, 7 tahun, meninggal. Ini riwayat paling panjang umurnya. Ada yang mengatakan cuma 2 tahun wafat Qasim.
Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya. Pertama kata ulama, alasan kenapa putra-putra Nabi tidak panjang umurnya sampai menikah dan punya keturunan, karena ini pendapat ada satu ulama bernama Ibnun Nafis. Beliau mengatakan, kalau misalkan putra-putra Nabi hidup sampai dewasa, hidup sampai setelah Nabi wafat, maka ada dua kemungkinan. Pertama, mereka menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, atau mereka tidak menjadi nabi. Kan dua kemungkinan. Jadi nabi atau tidak jadi nabi. Mereka jadi nabi, mustahil. Tidak mungkin terjadi. Kemungkinan mereka menjadi nabi, mustahil. Kenapa mustahil? Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, Allah juga firman di dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad adalah khatamul nabiyyin, khatamul mursalin. Beliau adalah penutup semua utusan Allah. La nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah aku. Sudah, nabi itu ditutup, penutup semua utusan Allah. Pernah Nabi umpamakan, kata Nabi, ada orang lagi bangun rumah. Udah selesai rumah ini, cuman ada satu bagian masih belum selesai. Pojokan tinggal istilahnya. Udah bagus ini bangunan, cuman gara-gara belum selesai satu bagian ini, belum bagus. Nah, kata Nabi, akulah yang bagian menyelesaikan itu. Ketika diutusnya Nabi Muhammad, sempurna bangunan tadi. Jadi yang kayak bangun ini Allah, apa yang Allah bangun? Agama. Kesempurnaan agama dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas sekali dalilnya. Cuman anehnya setiap zaman, setiap abad pasti ada yang ngaku nabi. Bahkan di zaman kita sekarang bahkan banyak yang ngaku nabi. Anehnya lagi, ini aneh bin aneh, ada yang ngikutinya. Itu. Kalau yang ngaku nabi mungkin tidak waras, mungkin jeblosan rumah sakit jiwa ngaku nabi. Anehnya itu ada pengikutnya. Pengikutnya tuh melok nabi tadi. Padahal jelas sekali dalil di Al-Quran, di hadis Nabi Muhammad, bahwasannya beliau adalah khatamun nabiyyin, khatamul anbiya, khatamul mursalin. Beliau penutup semua utusan-utusan Allah. Bahkan setelah Nabi wafat, langsung Pak, ada yang ngaku Nabi. Jadi jangan kita kira baru di zaman kita sekarang, akhir zaman, sudah ada yang ngaku Nabi. Tidak. Nabi wafat, bahkan ada riwayat yang menyebutkan, sebelum Nabi wafat, Musailamah Al-Kadzdzab, itu sudah ada niat ingin mengaku Nabi. Satu Musailamah ini Muslim, makanya Musailamah itu murtad. Dia sempat masuk Islam di tahun 9 atau di tahun 10 Hijriyah sebelum Nabi wafat. Dia datang ngadep Nabi, ingin masuk Islam. Tapi kata dia, wahai Muhammad, setelah kau wafat, urusan ini atau jabatan, jadi dianggap kayak jabatan. Jabatan ini ke aku ya, kata dia. Kata Nabi, demi Allah, sehelai rambut pun tidak bakal aku kasih kau. Jadi jangankan nubuah, kenabian, kau minta sehelai rambut gak bakal aku kasih. Dari situ, akhirnya dia sudah tidak benar memang Islamnya, dan lakop gelar Al-Kadzdzab, pendusta, itu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat, langsung ngaku Nabi. Ada perempuan yang ngaku Nabi setelah Nabi wafat, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan setiap zaman, setiap abad pasti ada yang ngaku Nabi. Padahal jelas sekali dalilnya, Nabi baik dalam hadis, Nabi bersabda, atau Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya kemungkinan putra-putra Nabi jadi Nabi itu mustahil. Kalau mereka umurnya panjang, jadi Nabi tidak mungkin. Berarti tinggal kemungkinan kedua, mereka tidak menjadi nabi. Mereka tidak menjadi nabi mengurangi martabat mereka dan martabat Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak jadi nabi, seakan-akan mengurangi kesempurnaan kedudukan yang tinggi
yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena anak Nabi biasanya jadi Nabi. Coba kita lihat sejarah Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Adam punya anak, Nabi Syith jadi Nabi. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dua jadi Nabi. Anak Yakub punya anak Yusuf. Makanya kata Nabi Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang hebat bin hebat bin hebat. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi-nabi biasa itu, Nabi Dawud punya anak Nabi Sulaiman, Nabi. Banyak lagi, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman punya anak seorang Nabi. Nah, jadi kebanyakan Nabi, anaknya Nabi. Kalau Nabi Muhammad, anaknya tidak menjadi Nabi, berarti seakan-akan tidak mengurangi kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya takdirnya mau tidak mau mereka wafat di umur kecil mereka. Ini analisa, ya sekali lagi ini pemahaman dari sebagian ulama, bukan disepakati oleh ulama. Oh itu hikmahnya pasti tidak. Cuman mereka menganalisa dalil, memahami dalil sana sini, akhirnya muncullah dua alasan tadi. Kalau panjang umurnya menjadi nabi mustahil, jadi nabi mengurangi martabat Nabi Muhammad. Nah, makanya takdirnya mereka diharuskan untuk meninggal di usia masih kecil semua. Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. 3 dari putra baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga Al-Imam Ibnun Nafis mengatakan Nabi besar Muhammad, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kenapa Nabi mesti punya anak lanang? Oh, bakal meninggal masih kecil. Kenapa tidak? Sudah mengikuti hikmah tadi, alasan tadi. Kenapa tidak langsung dari lahir tidak ada yang laki, semua perempuan? Dijawab sama beliau juga, Al-Imam Ibnun Nafis, Nabi itu sempurna. Nabi sempurna. Kesehatan beliau atau hormon beliau. Sebagaimana yang dibahas ini kalau di ilmu kedokteran, apalagi dokter kehamilan. Yang menentukan janin itu laki atau perempuan, bukan perempuan, bukan istri kita, tapi kita. Dari sperma kita itu, apa istilahnya adonian, istilahnya itu. Kalau spermanya begini, jadinya lanang. Ini ilmiah, semua balik-balik ke takdir Allah. Cuman dari ilmiah dokter kandungan seperti itu, yang menentukan jenis kelamin janin bukan dari perempuan, dari laki-laki. Dan ini disepakati oleh dokter-dokter Islam. Al-Imam Ibnun Nafis ini Syekhul Atibba. Di zamannya beliau guru-guru dokter. Nah, beliau yang punya alasan tadi itu. Jadi hormon Nabi sempurna. Makanya Nabi punya anak laki, punya anak perempuan. Kalau orang misalkan punya anak laki semua, berarti tidak sempurna. Hormonnya lebih cenderung ke bagian tertentu yang akan melahirkan anak laki-laki. Atau kebalikan, ada orang yang punya anak perempuan semua, berarti tidak sempurna hormonnya. Bukan kita ngomong tidak sehat, tidak sempurna. Tapi Nabi Muhammad SAW, di bagian ini saja, Allah inginkan beliau sempurna, makanya beliau punya anak laki dan punya anak perempuan. Nah, itu hikmahnya. Kenapa Nabi punya anak laki-laki dan perempuan? Kalau toh laki-laki nanti meninggal di umur kecil, tidak mungkin besar dengan dua alasan tadi. Karena Allah ingin menyempurnakan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya Nabi kita, Nabi hormonnya luar biasa, sempurna. Kekuatan fisik beliau luar biasa. Kekuatan fisik Nabi dalam berhubungan, Nabi sendiri yang mengatakan, aku diberikan kekuatan 40 orang untuk berhubungan. Maka beliau itu pernah satu malam semua istrinya dihubungi sama Nabi Muhammad. Keliling satu malam. Waktu itu istri Nabi sudah 9. Waktu itu istri Nabi sudah 9. Tiap habis berhubungan dengan satu istri, Nabi mandi. Habis mandi ke istri kedua. Makanya Nabi, aku diberikan 40 kekuatan untuk berhubungan. Kalau kita kaget Pak, di akhirat.
Di surga ge diinjuk sama Allah. 40 ya, kalau kekuatan kita seperti di dunia, mubazir, bidadari di surga. Makanya kata Nabi, kalian nanti di surga. Allah berikan kekuatan 40 orang dalam tadi hubungan intim suami istri. Kalau Nabi dari dunia sudah Allah berikan untuk beliau. Makanya pernah satu malam keliling semua disetubuhi sama Nabi Muhammad, 9 istrinya. Fisik beliau luar biasa sehatnya, kuat. Hormon beliau kuat, normal. Makanya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Walaupun anak laki-lakinya tadi akan meninggal dunia di usia yang masih muda. Dan ini kata ulama juga bentuk musibah yang dimiliki atau yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Biar Nabi jadi suri tauladan untuk kita. Uswah untuk kita. Makanya orang yang ditinggal bapaknya, Nabi belum lahir, udah ditinggal bapaknya. Orang yang ditinggal ibunya, Nabi umur 6 tahun, ditinggal ibunya. Orang yang ditinggal kakeknya, pengasuhnya, Nabi umur 8 tahun, ditinggal kakek. Ditinggal pamannya, nanti Nabi ditinggal Abu Talib, Hamzah wafat sebelum Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad. Yang ditinggal istrinya, Siti Khadijah, wafat di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Yang ditinggal putra putrinya, semua putra putri Nabi wafat di masa hidup Nabi kecuali Fatimah 6 bulan setelah Nabi Muhammad. Tadi kita katakan 3 yang putra, Qasim, Abdullah, Ibrahim di masa hidup Nabi Muhammad. 4 perempuan itu 3-nya juga di masa hidup Nabi. Cuman udah besar, sudah menikah, udah nututi Nabi jadi Nabi, semua jadi sahabat, jadi muslimah. Semua putra Nabi, 6, kan 7 putra putri Nabi. 6-nya itu wafat di hayat Nabi Muhammad. Nabi yang nguburkan. Qasim, Nabi yang nguburkan. Abdullah, Nabi yang nguburkan. Ibrahim, Nabi yang nguburkan. Zainab, Ruqayyah tidak. Ruqayyah ketika wafat, Nabi lagi di peperangan Badar. Nabi balik ke Madinah, Ruqayyah sudah dikuburkan. Zainab dan Ummu Kalsum, Nabi nguburkan langsung. Jadi yang ditinggal putranya, yang ditinggal putrinya, itu juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Oke, makanya beliau pernah mengatakan bahwasanya orang yang paling banyak dapat bala musibah aku, kata Nabi Muhammad. Al-Anbiya, para nabi yang paling banyak dapat musibah. Maka jangan kita jadikan tolak ukur kecintaan Allah kepada seorang hamba dari musibah atau nikmat. Salah. Oh, dia hidupnya lemah niat, berarti Allah cinta sama dia. Kebalikan bisa jadi. Allah dah pengen dia taubat, Allah dah ingin dia ingat, Allah dah ingin dia bangun malam, Allah dah ingin dia sadar, Allah penuhi semua keinginan duniawinya. Sehingga dia lalai terus. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Terkadang kata Allah, ada hamba-hamba yang aku istidrak, aku ulur tanpa mereka sadari. Diulur sama Allah tanpa sadar. Lama, tahu-tahu datang malaikat Israel bawa ajal, nah sudah. Habis ceritanya tinggal hisab. Jadi tolak ukur kedekatan seorang hamba kepada Allah bukan dari kenikmatan duniawi. Kata ulama, kalau misalkan kenikmatan duniawi jadi tolak ukur kecintaan Allah kepada hamba, pasti Nabi yang paling jauh dari musibah. Pasti Nabi yang paling banyak dapat nikmat. Tapi Nabi sendiri yang mengatakan paling banyak dapat musibah dari hamba Allah al-anbiya. Tentu yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad. Maka ada 5 Nabi ulul azmi, kan 5. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini 5 Rasul ulul azmi. Allah sebutkan di Al-Quran kalimat ulul azmi. Kenapa mereka digabungkan atau dijadikan satu grup 5 orang ini? Karena mereka ini paling banyak yang dapat musibah dari Allah. Paling banyak yang dapat cobaan. Pakai kita baca Nabi Muhammad tentu. Kita bakal dengar banyak sekali ujian dari Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim nak dibakar, nak dibunuh. Habis itu lah punya anak Ismail. Allah suruh sembelih anaknya Ismail. Macam-macam cobaannya. Nabi Musa, kita baca coba di Al-Quran.
Puluhan kali Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Bagaimana cengkalnya Bani Israel. Nabi Isa juga begitu. Hampir dibunuh, dikejar-kejar. Akhirnya diangkat sama Allah. Nabi Nuh dakwanya 950 tahun. Yang iman diriwayatkan cuma 80 orang. Dakwahnya 950 tahun. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dakwahnya sebelum turun azab ini. Habis itu turun azab, masih dakwah lagi, baru wafat. Jadi umur Nabi Nuh itu 1000 tahun lebih. Manusia atau Nabi yang paling panjang umurnya bisa kita pastikan. Karena di Al-Quran Allah sebutkan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang iman, kata Allah, fama amana ma'ahu illa qalil. Yang iman cuma sedikit. Ulama tafsir menyebutkan 80 wong. Dakwanya Pak 950 tahun. Tapi yang muslim yang ikut cuma 80 orang. Berarti wong macam apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh? Sekeras apa hati mereka? Nah, ini cobaan dari Allah untuk mereka. Maka mereka dikategorikan 5 Rasul Ulul Azmi. Paling afdal, paling mulia. Dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua cobaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan di kehidupan dunia ini pernah dirasakan sama Nabi Muhammad. Maka ada penyair yang mengatakan, "Idza asabatka musibatun tusja biha, fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi." Ada penyair yang mengatakan, kalau kamu terkena musibah, yang mana musibah tadi membuat kamu gelisah atau membuat kamu sedih, maka ingat musibahmu dengan musibah yang ditimpa oleh Nabi Muhammad. Bandingkan, pasti lebih berat Nabi Muhammad. Nah, kita bakal sabar kalau itu. Ini kata penyair. Kalau kamu terkena musibah, apapun. Baik, Allah tidak berikan ini, tidak berikan itu. Atau Allah cabut nikmat yang sedang kita nikmati. Kamu sedih, kamu gelisah, kamu putus asa. Fadkur musabaka bin nabiyyi Muhammad. Ingatlah musibahmu dengan musibah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh kerabatnya semua. 7 anak, 6 meninggal di hayat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menangis. Nabi bukan robot, Pak. Nabi bukan robot. Nabi nangis. Bahkan kita kemarin sebutkan ketika Abdul Muttalib meninggal, Ummu Aiman pengasuh Nabi ngeriwayatkan Nabi di kepala atau di tubuh Abdul Muttalib megang-megang sambil nangis. Beliau manusia. Dan beliau manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna punya rasa sedih. Manusia yang sempurna bisa menangis. Jadi Nabi sedih, bukan gak sedih. Nabi nangis, sedih. Ketika ditinggal kakeknya, pamannya, istrinya, putra-putranya yang beliau sayangi, yang masih lucu-lucunya, masih kecil, belum lama sama Nabi Muhammad, meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobaan. Nah, makanya beliau menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, untuk kalian, lakum ini dhamir mukhatab lil jami', lil jama'. Semua Allah ajak bicara dengan ayat ini. Semua pejabat, kepala rumah tangga, pemimpin, ustadz, kiai, pedagang, petani, semua Allah ajak bicara di ayat ini. Untuk kalian fi Rasulillah, pada Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, yang sempurna. Tentunya siapa yang mau menjadikan Nabi suri tauladan? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang menginginkan Allah, ingin dekat dengan Allah, dan ingin berhasil selamat nanti di hari akhir. Mereka lah, kata Allah, yang akan menjadikan Nabi suri tauladan mereka. Agar Nabi sempurna jadi suri tauladan, maka semua musibah pernah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjasab tadi, kata Nabi, Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Kemudian kata Nabi, yang paling banyak dapat musibah, yang paling dekat kedudukannya dengan para Nabi. Artinya makin baik kita, makin dekat kita dengan Allah, siap-siap ada cobaan dari Allah. Jangan minta cobaan, Pak. Aku pengen jadi wali, pengen jadi mau dekat dengan Allah. Ya Allah, minta cobaan. Jangan.
Tidak dibolehkan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, mintalah sama Allah al-afiyah. Al-afiyah. Minta sama Allah afiat, selamat. Minta sama Allah jauh dari bala, jauh dari musibah. Tapi kalau dapat musibah, jangan kita protes dengan keputusan Allah. Kalau dapat musibah, harus kita iman. Buktikan iman dengan qada dan qadar kita kepada Allah. Kalau kita dapat musibah, jangan kita beralasan atau jadikan omongan, ini gara-gara begini. Jangan. Karena tidaklah Allah mengirimkan musibah kecuali Allah ingin ngetes kita. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau punya kitab yang berjudul Al-Hikam. Terkenal kitab ini, dibaca di mana-mana. Kata beliau, musibah dari Allah itu bentuk ta'aruf Allah kepadamu. Jadi Allah itu ingin ta'aruf kepada kita. Dengan apa? Dengan Allah kirimkan musibah. Tapi kalau ibadah kita, kata Ibn Athaillah, itu kita yang ingin ta'aruf dengan Allah. Maka bandingkan coba, hebatan mana? Ta'aruf Allah kepada kita atau kita yang ingin ta'aruf kepada Allah. Jadi kata Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, ini kalau tidak salah hikmah nomor 7 kalau tidak salah. Kitab Hikam beliau itu sampai 200 hikmah. Kalam bijak, pendek-pendek. Tapi syarahnya panjang luar biasa. Di hikmah ke-7 kalau tidak salah, beliau mengatakan, ibadah kita ini bentuk ta'aruf. Kita pengen kenal sama Allah. Kita yang memulai, kita yang ngajak Allah kenalan. Istilahnya ini ya. Tapi kalau musibah dari Allah kepada kita, itu bentuk ta'aruf Allah kepada kita. Artinya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Ini hanya istilah sekali lagi. Jadi musibah yang turun itu pendekatan, PDKT Allah kepada kita. Makanya kenapa para ulama ketika dapat musibah senang? Mereka tidak minta musibah. Tapi dapat musibah mereka malah senang. Sedih tapi dibarengi dengan senang. Sedih dapat musibah, senang mereka melihat ini PDKT, ta'aruf Allah untukku. Nah, makanya makin dekat kita, makin naik kedudukan kita di sisi Allah, makin ada musibah dari Allah. Terkadang ada orang yang misalkan sebelum hijrah tidak pernah sholat, bisnisnya lancar. Tidak pernah majlis, bisnisnya lancar. Tidak pernah ke masjid, bisnisnya lancar. Ketika rajin ke masjid, rajin sholat, rajin majlis, seret misalkan. Hati-hati Pak, itu bisa jadi cobaan, ujian dari Allah. Gara-gara ke masjid terus, akhirnya sangat bisnis aku. Tinggalkan ke masjid, tidak lulus berarti ujian dari Allah. Itu kan banyak orang gitu. Hijrah, istilah sekarang. Ketika hijrah, malah makin seret bisnis. Hati-hati, itu berarti cobaan dan ujian dari Allah. Malah harus kita syukuri, berarti Allah ingin kenal dengan kita. Makanya, orang yang paling banyak dapat musibah adalah para nabi. Tentu pemimpin anbiya adalah khatamul anbiya, khatamul nabiyyin, Abul Qasim Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 putra nabi tadi wafat di masa hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 4 putri-putri nabi, insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan taufik hidayah, sehingga bisa terus menghadiri majlis-majlis ilmu dimanapun majlis tersebut, majlis-majlis yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.